Selamat pagi Ibu Bapak Jemaat yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kita kembali lagi dalam renungan di pagi hari ini. Dan memulai renungan kita pada pagi hari ini, mari bersama kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kembali kami datang kepadamu. Terima kasih Tuhan untuk nafas kehidupan yang masih Tuhan percayakan bagi setiap kami. Kami bersyukur dan berterima kasih. Dan sebagai wujud syukur dan bakti kami kepadamu, kami hendak membaca merenungkan akan kebenaran firman-Mu. Kiranya melalui kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini, kami mampu menjadi alat tangan Tuhan dimanapun kami berada. Dan kami mampu menyatakan kasih-Mu bagi sesama kami. Bersabdalah Tuhan kepada setiap kami, karena kami anak-anak-Mu sudah sedia untuk mendengarkannya. Demi Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ya, Ibu Bapak Jemaat yang terkasih, bacaan Alkitab kita diambil dari kitab Ulangan, pasal yang ke-22, ayat yang ke-10, yang menyatakan, "Janganlah engkau membajak dengan lembu dan keledai bersama-sama." Demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagialah setiap kita yang membaca, merenungkan, dan juga melakukan firman Tuhan dalam setiap langkah kehidupan beriman kita. Haleluya. Ya, Ibu Bapak Jemaat yang terkasih, hari ini kita memperingati Hari Anti Perdagangan Orang Sedunia. Sadarkah kita akan realita kehidupan yang terjadi saat ini, bahwa ada orang-orang di luar sana yang menjadi korban atau bahkan pelaku dari perdagangan manusia atau perdagangan orang ini. Secara khusus bagi saudara-saudara kita yang berada di Nusa Tenggara Timur. Dalam buku yang dikeluarkan oleh Asosiasi Teologi Indonesia berjudul Menolak Diam, buku tersebut memaparkan tentang bagaimana kasus perdagangan orang terjadi di Nusa Tenggara Timur. Ada berbagai faktor, ada berbagai latar belakang terjadinya kasus ini, dan sebagian besar disebabkan oleh kurangnya akses pendidikan dan juga masalah perekonomian. Masalah-masalah ini terus terjadi dan berulang terjadi pada orang-orang yang ada di Nusa Tenggara Timur, baik itu di Kupang atau daerah-daerah sekitarnya. Jadi orang-orang ini termakan rayuan oleh para agen-agen pekerja yang menjanjikan pekerjaan, tetapi mereka kemudian dieksploitasi. Ada yang kemudian menjadi pekerja paksa yang tidak mendapatkan hak mereka dengan baik ketika melakukan pekerjaan tersebut. Ada juga orang-orang yang akhirnya harus kehilangan nyawa mereka karena dianiaya oleh majikannya, karena diperdagangkan organ tubuhnya, dan lain sebagai kasus-kasus dari perdagangan orang ini. Dan hari ini ketika kita memperingati Hari Anti Perdagangan Orang Sedunia, bacaan Alkitab kita dan juga tema dari Sabda Bina Umat adalah berlakulah adil. Berlaku adil di sini adalah kita mau mengupayakan. Seperti beberapa hari lalu renungan kita menyatakan, saya menyatakan kita perlu untuk senantiasa menerapkan sila kelima dari Pancasila kita, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan keadilan yang sama perlu kita berlakukan, merespon kita sebagai gereja, kita sebagai umat Allah merespon kasus-kasus kekerasan, kasus-kasus perdagangan orang yang terjadi di sekitar kita. Kita perlu sadar, kita perlu PK pada sesama kita tentang bagaimana mereka memperlakukan orang-orang yang mereka pekerjakan. Kita sebagai pekerja misalnya, mari kita bersama mengupayakan yang terbaik bagi para karyawan kita, bagi para bawahan kita. Manusiakanlah manusia. Kita diajarkan, kita diminta untuk mengasihi sesama seperti diri kita sendiri. Dan itulah tugas panggilan kita sebagai orang-orang Kristen. Jadi berlaku adil di sini adalah menerapkan kasih dalam setiap langkah kehidupan yang kita jalani. Berlakulah adil.
Kalau bacaan Alkitab kita mengatakan janganlah engkau membajak lembu dengan keledai, ini berarti ada perbedaan, ada kesenjangan yang terjadi antara lembu dan juga keledai. Oleh sebab itu perintahnya adalah janganlah engkau membajak lembu dan keledai bersama-sama, karena ada ketimpangan di antara keduanya. Lembu dan juga keledai punya perbedaan yang menonjol antara tinggi dan besar kaki mereka. Sehingga ketika mereka sama-sama membajak, ada ketimpangan di dalamnya. Dan itu juga yang perlu kita terapkan dalam kehidupan kita. Ketika kita melakukan sesuatu, ketika kita berkarya dalam pekerjaan kita, dalam pelayanan kita, dalam keseharian kita di rumah, dimanapun kita berada, mari bersama berlakulah adil. Ciptakan komunitas yang sehat, komunitas yang saling membangun satu dengan yang lain, dimanapun kita berada. Di rumah kita misalnya, jangan ciptakan diskriminasi. Misalnya karena anak kita lebih tua dan yang muda, kita kemudian mendiskriminasi yang tua untuk selalu mengalah atau untuk mengajarkan hal-hal yang akhirnya melukai hati dia, atau kita terlalu membela mereka yang tua sehingga kita mengabaikan anak kita yang muda, sehingga tercipta ketimpangan. Atau contoh lainnya misalnya ketimpangan dalam kita berlaku adil pada keluarga kita dan juga pelayanan kita. Kita terlalu aktif dalam pelayanan sehingga kita kemudian mengabaikan keluarga kita. Kita mengabaikan orang-orang terdekat kita. Bukan berarti saya mau menganjurkan ibu bapak sekalian untuk berhenti dalam pelayanan, tapi mari ciptakan keseimbangan. Berlaku adil dalam setiap karya, tingkah laku dan apapun yang kita jalani dalam kehidupan ini. Sehingga nama Tuhan dipuji dan dimuliakan dalam setiap tingkah laku dan tutur kata yang kita lakukan setiap harinya. Selamat berlaku adil, ciptakan keadilan, mari peka pada kebutuhan sesama kita yang ada di sekitar kita. Jika mereka membutuhkan pertolongan dan kita dapat menolong mereka, mari bersama nyatakan. Dan selamat merayakan hari anti perdagangan orang sedunia dengan peduli pada kasus-kasus yang terjadi di sekitar kita. Mereka yang haknya terbungkam, mereka yang tidak dapat bersuara. Dan mari kita berhenti dan juga mulai menyadari bahwa hakikat kita sebagai manusia adalah untuk mengasihi sesama kita, bukannya menyiksa, mendiskriminasi setiap orang-orang yang ada di sekitar kita. Tuhan memberkati setiap kita. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang mengajarkan setiap kami untuk berlaku adil dalam setiap tutur kata dan tindakan kami. Saat ini kami akan melanjutkan aktivitas kami, berkati dan tuntun kami selalu. Ini doa, ini syukur kami. Demi Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan bersyukur. Amin.